Aku kangen sekali sama kamu, rasanya mau mati. Saras, sekarang kamu sudah kembali, kita harus kumpul-kumpul lagi. Di dalam taksi, Riana, sahabat karib Saraswati yang baru saja pulang dari luar negeri, menggenggam tangan Saras dengan penuh semangat. Tentu saja. Memangnya aku mau lari kemana? Jawab Saraswati sambil tersenyum. Kebahagiaan terpancar jelas di wajahnya. Aku sudah pesan kamar di Hotel Mulia Senayan. Tempat terbaik di Jakarta. Malam ini kita minum sampai pagi, seru Riana dengan antusias. Saraswati merasa sedikit tidak enak. Kamu ini tidak berubah, ya? Memangnya harus di tempat semahal itu? Kita kan bisa mengobrol di mana saja. Tidak bisa. Untukmu, untukku, dan untuk persahabatan kita yang sudah lama ini, semuanya harus yang terbaik, tegas Riana. Oh ya, Bima tidak menjemputku bersamamu? Tanya Saraswati, sambil menyibakkan rambutnya seolah tak peduli. Dia baru saja berangkat pagi tadi. Tiba-tiba ada perjalanan dinas mendadak. Katanya baru kembali 3 hari lagi. Kebetulan sekali, ya. Iya, dia berangkat terburu-buru sekali. Bahkan mobil kita yang lebih nyaman dia bawa. Dia cuma berpesan agar aku menjaga anak-anak dengan baik, kata Riana sambil mengerucutkan bibirnya. Dasar laki-laki, semua sama saja. Pekerjaan selalu nomor 1. Sudahlah, jangan bicarakan dia. Coba ceritakan tentang keponakan-keponakanku. Ada kejadian lucu apa lagi? Begitu topik beralih ke anak-anak, Saraswati langsung bersemangat. Kamu tahu, tidak? Bagas, anakku, pintar sekali. 2 hari yang lalu, dia menemukan permen yang disembunyikan ayahnya. Dia naik ke atas kursi kecil untuk mengambilnya, lalu membaginya dengan kakaknya. Keduanya makan sampai belepotan di sekitar mulut, lalu ketahuan olehku. Tapi dengan wajah serius, dia meniru ayahnya dan berkata, Bunda, kami sedang berbagi kebahagiaan, hahaha. Astaga, anak sekecil itu sudah bisa mencari alasan. Mirip siapa dia? Memangnya mirip siapa lagi? Mata Saraswati melengkung seperti bulan sabit. Mereka berdua tertawa dan mengobrol hingga tak terasa sudah tiba di Hotel Mulia. Saat Riana sedang check-in di resepsionis, Saraswati berdiri di sampingnya sambil melanjutkan cerita tentang putrinya dengan antusias. Putriku, Bulan, sekarang lagi suka sekali belajar menggambar. Tembok rumah kami sudah seperti buku sketsanya. Saraswati baru saja akan menceritakan bagaimana putrinya menggambar ayahnya seperti labu raksasa, ketika tiba-tiba suara Riana di sebelahnya terhenti. Kemudian, seseorang mencengkeram lengannya dengan kuat. Saras, suara Riana terdengar kaku, lihat ke sana. Saraswati menoleh ke arah yang ditunjuk sahabatnya. Sebuah lift panorama berdinding kaca transparan sedang turun perlahan dari lantai atas. Di dalam lift itu, ada 2 orang, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan kemeja abu-abu yang ia pilihkan sendiri. Siluet wajahnya begitu akrab, terukir hingga ke tulang sumsumnya. Itu Bima. Lengannya melingkar mesra di pinggang seorang wanita muda. Ia menunduk, membisikkan sesuatu, dan di wajahnya terpasang senyum lembut yang sudah sangat lama tidak ia lihat. Wanita itu mendongak, tertawa lepas, dan menyandarkan seluruh tubuhnya ke dalam pelukan Bima. Kepala Saraswati berdengung. Pagi tadi sebelum berangkat, Bima memeluknya dan berkata akan merindukannya dan anak-anak selama perjalanan dinas. Katanya, ada proyek penting yang mendadak sehingga ia harus pergi sendiri. Paling lama 3 hari, katanya. Ia akan membawa mobil keluarga agar nyaman, jadi jika Saraswati ingin keluar, ia harus naik taksi demi keamanan. Semua pesan yang penuh perhatian itu, kini berubah menjadi duri tajam yang mencekik napasnya. Semua suara di sekelilingnya seakan lenyap. Obrolan dengan sahabat, kelucuan anak-anak, kegembiraan reuni, semuanya kehilangan cahayanya dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah pemandangan mengerikan di depan matanya. Ting! Lift tiba di lantai 1, dan pintunya perlahan terbuka. Bima keluar sambil terus merangkul wanita itu dan tertawa. Lalu, ia mengangkat kepala dan melihat Saraswati. Pandangan mereka bertemu. Udara seketika membeku. Senyum di wajah Bima hancur berkeping-keping seperti es. Tangannya yang melingkar di pinggang Hana Lestari membeku di udara.
Ia tak bisa bergerak, seolah disambar petir. Wanita di sebelahnya, Hana Lestari, tampak terkejut sesaat melihat Saraswati dan Riana di sampingnya. Namun, keterkejutannya hanya berlangsung sekejap. Ia dengan cepat menguasai diri. Bukannya menjauh dari Bima, ia malah semakin merapatkan tubuhnya. Satu tangannya bahkan secara aktif melingkar di lengan Bima. Hana mengangkat dagunya dan menatap Saraswati. Itu adalah tatapan seorang pemenang yang memandang rendah lawannya. Dasar bajingan. Riana gemetar karena marah. Ia hendak melepaskan tangan Saraswati dan menyerang. Riana, Saraswati menahannya. Tenaganya tidak kuat, tetapi ada ketegasan yang tak terbantahkan. Ketika Riana menoleh, ia melihat wajah sahabatnya yang luar biasa tenang. Tidak ada tangis, tidak ada celaan. Bahkan tidak ada gejolak emosi sedikit pun. Saraswati menatap kedua orang di kejauhan itu seolah-olah mereka adalah orang asing yang tak ada hubungannya sama sekali. Ketenangan yang ekstrem ini justru lebih menakutkan daripada histeria manapun. Bibir Bima bergerak-gerak beberapa kali. Ia sepertinya ingin memberi alasan, tetapi tak satu kata pun keluar. Ia ingin melangkah maju, tetapi tak bisa melepaskan diri karena Hana terus menempel padanya. Saraswati mengalihkan pandangannya. Ia perlahan berbalik dan tersenyum anggun kepada staf resepsionis yang kebingungan. "Maaf, saya mau batalkan reservasi." Staf itu menatapnya dengan bingung. Saraswati berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara yang jelas. "Sepertinya saya harus pergi ke tempat lain. Tempat ini agak kotor, ya." Setelah mengucapkan itu, ia tidak lagi menatap siapapun. Ia menarik Riana yang masih marah dan berjalan tegas menuju pintu utama. Dari belakang, Bima akhirnya berhasil melepaskan Hana dan tergopoh-gopoh menyusul. Saras, dengarkan aku dulu. Aku bisa jelaskan. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Saraswati pura-pura tidak mendengar. Langkahnya tidak berhenti sedikit pun, ponsel di sakunya mulai bergetar hebat. Tanpa melihat pun, ia tahu siapa yang menelepon. Saat ia menarik Riana melewati pintu putar, sinar matahari di luar terasa menyilaukan. Saraswati dengan tenang mengeluarkan ponselnya. Di layar, nama Bima berkedip tanpa henti. Ia menatapnya sejenak, lalu dengan ringan menggeser layar untuk mengaktifkan mode senyap. Seluruh dunia seketika menjadi sunyi. Dan satu rencana yang sangat jelas mulai terbentuk di benaknya. Tahap 1. Pengumpulan bukti. Di depan Hotel Mulia, Riana menyetop taksi. "Saras, kita ke rumahku saja dulu, jangan pulang." "Bagaimana kamu bisa melihat wajah bajingan itu?" kata Riana cemas sambil memegang bahu Saraswati. Saraswati menggelengkan kepala. Ekspresinya luar biasa tenang. "Tidak, aku mau pulang." "Mau apa ke sana? Mau bertengkar dengannya? Dengan kondisimu sekarang, aku tidak bisa tenang. Aku tidak akan bertengkar." Saraswati membuka pintu taksi dan masuk lebih dulu. Lalu ia menoleh ke arah Riana. "Riana, kamu check-in saja duluan dan istirahat di kamar. Nanti aku hubungi kamu." Nada bicaranya tidak menerima penolakan. Riana ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi setelah melihat tatapan mata sahabatnya yang jernih dan kuat, ia akhirnya menelan kata-katanya. "Baiklah. Hati-hati, ya. Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku. Aku akan segera datang." Taksi pun melaju, meninggalkan hotel mewah itu di belakang. Saraswati bersandar di kursi dan memejamkan mata. Getaran ponselnya memang sudah berhenti, tetapi tak lama kemudian, pesan-pesan WhatsApp bermunculan berturut-turut, semuanya dari Bima. "Saras, kamu di mana? Tolong dengarkan aku dulu. Ini benar-benar salah paham. Jangan marah. Kita bicarakan di rumah, ya? Kita bicara tatap muka. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan wanita itu. Cuma menjamu klien perusahaan." Sungguh, Saraswati menatap deretan kata itu tanpa ekspresi, seolah sedang membaca monolog seorang aktor yang buruk. Ia tidak membalas. Sebaliknya, ia mencari nomor telepon Hotel Mulia dan menelepon. Telepon segera tersambung. "Selamat siang, Hotel Mulia. Ada yang bisa kami bantu?" Terdengar suara wanita yang ramah. Suara Saraswati seketika berubah menjadi lembut dan penuh perhatian.
Halo, saya istri dari Bapak Bima Wijoyo. Saya hanya ingin memastikan apakah kamar suami saya sudah disiapkan dengan baik. Beliau baru saja pulang dari perjalanan dinas, jadi saya ingin tahu apakah beliau bisa beristirahat dengan nyaman. Staf resepsionis itu terdiam sejenak, sepertinya tidak menduga telepon seperti ini. Oh, sebentar Bu. Saya akan memeriksanya. Tak lama kemudian, suara staf itu terdengar lagi. Benar dengan istri Bapak Bima Wijoyo, ya? Baik, sudah terkonfirmasi. Kamar Bapak Bima sudah selesai di-check-in. Syukurlah, Saraswati melanjutkan dengan nada khawatir. Saya dengar kali ini beliau menjamu tamu yang sangat penting. Katanya bersama dengan Ibu Hana Lestari. Betul Bu? Bapak Bima dan Ibu Hana check-in bersama. Kuku Saraswati menancap lembut di telapak tangannya. Namun, suaranya tetap menyiratkan senyuman. Oh, begitu, syukurlah. Menjamu tamu memang harus teliti, ya? Ngomong-ngomong, tipe kamarnya apa, ya? Kalau hanya kamar biasa, saya ingin mengupgrade-nya. Kita tidak boleh mengecewakan tamu, kan? Staf resepsionis itu, yang sepertinya terkesan dengan sikapnya yang seperti istri teladan, menjawab tanpa curiga. Ibu baik sekali. Kamar yang dipesan oleh Bapak Bima adalah couple suite kami yang memiliki pemandangan terbaik, jadi dari segi pemandangan dan fasilitas sudah yang paling bagus, Bu. Couple suite dengan pemandangan terbaik. Kata-kata yang indah. Baik, saya mengerti, terima kasih. Saraswati mematikan telepon dan menekan tombol rekam berwarna merah di ponselnya. Sebuah file rekaman percakapan yang jernih tersimpan dengan senyap di daftar filenya. Setelah menyelesaikan semuanya, ia akhirnya melihat keluar jendela. Malam sudah mulai turun. Lampu-lampu kota mengalir di kaca jendela mobil. Kota tempat ia tinggal selama 10 tahun ini terasa sangat asing malam ini. Taksi berhenti di depan rumah. Saraswati membayar ongkos, mengambil napas dalam-dalam, lalu turun dari mobil. Begitu ia melangkah menuju pintu depan, pintu itu terbuka dari dalam. Bima berdiri di sana dengan wajah cemas, satu kancing kemejanya salah pasang, dan rambutnya acak-acakan. Melihat Saraswati, ia langsung berlari menghampiri seolah bertemu juru selamat. Saras, akhirnya kamu pulang. Aku khawatir sekali. Ia mengulurkan tangan untuk memegang Saraswati. Saraswati mundur selangkah, menghindari sentuhannya. Gerakannya tidak besar, tetapi jarak yang diciptakannya sangat jelas. Tangan Bima membeku canggung di udara. Ia segera mengubah ekspresinya seolah hendak menangis dan berkata dengan suara serak. Saras, percayalah padaku. Apa yang kamu lihat di hotel itu, tidak seperti itu. Wanita bernama Hana itu adalah putri dari klien yang sangat penting bagi perusahaan kami. Sambil berbicara, ia mengamati ekspresi Saraswati. Proyek itu terlalu penting bagi perusahaan, jadi aku tidak punya pilihan. Dia terus menempel padaku dan bilang ingin mencoba suite terbaik. Aku hanya menemaninya untuk urusan bisnis, demi menjaga hubungan baik dengan klien. Sungguh tidak ada apa-apa di antara kami. Aku bersumpah. Ia memohon dengan sungguh-sungguh, matanya bahkan memerah. Dulu, Saraswati mungkin akan percaya. Tapi sekarang, itu semua hanya terdengar berisik. Sudah selesai bicaranya, tanyanya dingin. Bima membeku. Saras, kalau sudah, duduk. Saraswati berjalan lurus ke ruang keluarga dan duduk di sofa. Sikapnya begitu berwibawa, seolah ini adalah kantornya. Bima, yang sepertinya terintimidasi oleh auranya, benar-benar duduk dengan patuh di sofa seberang, seperti seorang narapidana yang menunggu vonis. Rumah itu sunyi. Anak-anak sepertinya sudah tidur. Saraswati tidak menatapnya, melainkan mengeluarkan ponselnya. Bima menatapnya dengan gelisah. Ia tidak mengerti mengapa istrinya yang selalu lembut seperti air tiba-tiba berubah menjadi begitu asing. Saat ia sedang memeras otak untuk mencari alasan berikutnya, sebuah suara wanita yang jernih terdengar dari ponsel. Selamat siang, Hotel Mulia. Ada yang bisa kami bantu? Pupil mata Bima menyusut drastis. Ia mendengar suara Saraswati yang begitu ia kenal, dengan nada ramah yang sama, mengaku sebagai istrinya, dan menanyakan informasi kamarnya di hotel.
Ketika staf resepsionis berkata, Bapak Bima dan Ibu Hana check-in bersama, wajah Bima mulai memucat. Ia ingin berlari dan merebut ponsel itu, tetapi kedua kakinya terasa seperti dirantai. Rekaman itu terus berlanjut. Ngomong-ngomong, tipe kamarnya apa, ya? Kalau hanya kamar biasa, saya ingin mengupgrade-nya. Kita tidak boleh mengecewakan tamu, kan? Ibu baik sekali. Kamar yang dipesan oleh Bapak Bima adalah couple suite kami yang memiliki pemandangan terbaik, jadi dari segi pemandangan dan fasilitas sudah yang paling bagus, Bu. Couple suite dengan pemandangan terbaik. Ketika beberapa kata terakhir itu terdengar jelas dari ponsel, sisa-sisa warna di wajah Bima lenyap sudah. Ia merosot di sofa, seolah seluruh tenaganya terkuras habis. Semua kebohongan dan alasannya menjadi lelucon konyol di hadapan satu file rekaman ini. Keringat dingin mulai membasahi dahinya dan mengalir di pipinya. Saraswati mematikan rekaman itu. Ia mengangkat kepala dan menatapnya dengan tenang. Di matanya tidak ada kemarahan maupun kesedihan. Hanya ada keheningan yang mematikan. Aku berimu dua pilihan, suaranya jelas dan dingin, tanpa sedikit pun emosi. Pertama, besok pagi jam 9, kita bertemu di depan pengadilan negeri, perceraian secara damai. Harta gonogini kita bagi rata, dan hak asuh anak-anak jatuh ke tangan saya. Hak untuk bertemu anak-anak akan kuberikan kapan saja. Bima sontak mengangkat kepala. Ekspresinya tak percaya. Cerai? Dia minta cerai? Tidak. Saras. Cerai tidak boleh. Aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Ia panik hendak berdiri, tetapi suara Saraswati menghentikannya. Duduk. Suaranya tidak keras, tetapi memiliki wibawa yang tak terbantahkan. Tubuh Bima membeku. Saraswati menatapnya dan memberikan pilihan kedua. Kedua, file rekaman ini dan foto yang kuambil di lobi hotel tadi akan kukirimkan ke orang tuamu, semua direksi di perusahaan kita, dan seluruh kerabat dari kedua belah pihak. Ia berhenti sejenak. Setiap katanya seperti ujung es yang tajam. Biar semua orang melihat, manusia macam apa kamu ini, Bima Wijoyo, dan para klienmu akan melihat dengan jelas bagaimana caramu menjamu mereka. Tubuh Bima mulai gemetar tak terkendali. Ia menatap istrinya yang dingin dan asing di hadapannya, merasakan ketakutan yang menusuk hingga ke tulang yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Wanita ini, wanita yang ia kira ada dalam genggamannya, ternyata menyembunyikan sisi yang sama sekali tidak ia kenal. Ia gemetar, dan setelah beberapa saat, ia berhasil memaksakan satu kalimat keluar. Sejak kapan, kamu jadi orang yang menakutkan seperti ini? Sebuah senyum samar dan sinis tersungging di bibir Saraswati. Sejak saat kamu menginjak-injak kepercayaanku di bawah kakimu. Pukul 1 dini hari, bel pintu sebuah villa di kawasan Pondok Indah berbunyi nyaring. Bima, seolah-olah meraih tali penyelamat terakhir, berlari terhuyung-huyung membuka pintu. Kedua orang tua Bima berdiri di depan pintu dengan pakaian tidur dan wajah cemas. Bima, ada apa ini? Kenapa kami disuruh datang tengah malam begini? Tanya ibunya dengan panik begitu masuk. Ayah, ibu, tolong bela aku. Bima jatuh berlutut di lantai dengan suara keras. Aktingnya pantas memenangkan penghargaan aktor terbaik. Ia mulai memutarbalikkan fakta sambil menangis terseduh-seduh. Aku tidak tahu kenapa Saras jadi begini. Hanya karena aku bicara dengan klien wanita di luar untuk urusan pekerjaan, begitu pulang dia langsung minta cerai. Ayah, ibu, sudah berapa lama kita bersama? Anak-anak kita sudah 2. Bagaimana bisa dia minta putus begitu saja dalam semalam? Apa jadinya keluarga ini? Ia menambahkan berbagai bumbu untuk menggambarkan dirinya sebagai pria malang yang menahan hinaan demi keluarga tetapi disalahpahami oleh istrinya. Ayah Bima mengerutkan kening, sementara ibunya menatap Saraswati yang turun dari lantai 2 dengan ekspresi kasihan. Saras, ada apa sebenarnya? Masalah suami istri kan bisa diselesaikan dengan bicara baik-baik. Kenapa sampai bicara soal cerai? Sebelum Saraswati sempat membuka mulut, Bima diam-diam memberi isyarat mata kepada bayangan kecil yang berdiri di sudut sambil mengucek mata. Putranya yang berusia 12 tahun, Bagas, mendekat. Wajahnya tampak dewasa sebelum waktunya.
Bunda, maafkan ayah saja. Ya, katanya sambil menarik ujung baju Saraswati. Nenek bilang, laki-laki bisa saja berbuat salah. Kalau ayah sudah tahu salah, dia tetap ayah yang baik. Rumah ini tidak bisa tanpa ayah. Kata-kata ini jelas merupakan hasil indoktrinasi yang ditanamkan Bima secara tidak sadar kepada putranya. Saraswati merasa sakit hati melihat putranya yang telah dicuci otaknya. Sebelum ia sempat berkata apa-apa, pintu kamar lain terbuka. Putrinya yang berusia 10 tahun, Bulan, berlari keluar dengan piyama bergambar beruang dan wajah penuh amarah. Kakak ngomong apa, sih? Yang salahkan ayah yang mengkhianati bunda. Ia berlari ke sisi Saraswati, memeluk erat kaki ibunya, dan menatap Bagas. Kalau salah, ya harus tanggung jawab. Kenapa bunda yang harus sabar dan memaafkan? Guru juga bilang begitu, kalau salah harus mengaku dan menerima hukuman. Kamu tahu apa? Wajah Bagas memerah. Uang di rumah ini semua ayah yang cari. Tanpa ayah, kita mau tinggal di mana? Makan apa? Kamu pikir bisa ikut les gambar yang mahal itu? Uang memang ayah yang cari, tapi bunda sudah memberikan segalanya untuk rumah ini. Tanpa bunda, apa kakak bisa makan enak setiap hari dan pakai baju bersih? Ayah cuma kasih uang, tapi bunda kasih cinta. Kedua anak itu mulai bertengkar hebat di depan seluruh keluarga. Wajah ayah Bima semakin mengeras. Kalian berdua, hentikan. Bentaknya dengan suara rendah. Ibunya buru-buru menengahi. Sudahlah, Pak. Anak-anak masih kecil, nanti mereka kaget. Saras, coba kamu ceritakan pada Mama. Sebenarnya apa yang terjadi? Saraswati menepuk-nepuk punggung putrinya untuk menenangkannya, lalu menatap mertuanya dengan tenang. Ia tidak ikut berdebat, tidak menangis, dan tidak mengeluh. Ia hanya mengeluarkan ponselnya dan, di depan semua orang, sekali lagi memutar file rekaman itu. Kamar yang dipesan oleh Bapak Bima adalah couple suite kami yang memiliki pemandangan terbaik. Suara wanita yang jernih itu menggema di ruang keluarga yang sunyi. Setiap kata seolah menjadi tamparan yang mendarat di pipi Bima. Wajah Bima menjadi kelabu. Ia tidak pernah membayangkan Saraswati akan bertindak setega ini. Setelah rekaman selesai, Saraswati mematikan ponselnya dan, dengan nada seperti melaporkan fakta, menjelaskan kebohongan Bima tentang perjalanan dinas, pelukan mesra di lobi hotel, dan alasan liciknya barusan. Tanpa emosi, tanpa tuduhan, logis dan terstruktur seperti laporan kerja. Ruang keluarga diliputi keheningan yang mematikan. Dada ayah mertuanya naik turun dengan kasar. Ia menatap putranya yang masih berlutut di lantai dengan bibir gemetar. Wajah ibu mertuanya juga penuh dengan keterkejutan dan kekecewaan. Dasar kamu, lebih rendah dari binatang. Ayah mertuanya akhirnya meledak. Ia mengambil cangkir teh di dekatnya, dan hendak melemparkannya ke kepala Bima. Pak! Ibu mertuanya dengan cepat menahan lengannya. Jangan begini. Jangan sampai badan bapak sakit gara-gara anak tidak tahu diri seperti dia. Biar saja. Hari ini aku akan hajar anak ini sampai mati. Ayah mertuanya gemetar karena marah. Nama baik keluarga Wijoyo, kehormatan kami sebagai orang tua, semuanya sudah dia injak-injak ke tanah. Ia menunjuk Bima tepat di depan hidungnya, dan mengeja setiap kata dengan penuh penekanan. Setelah melakukan perbuatan menjijikkan seperti itu, apa kamu masih punya muka untuk minta dimaafkan oleh Saras? Anak-anakmu akan belajar apa melihat kelakuanmu? Kenapa aku bisa melahirkan anak sepertimu? Bima hanya bisa terduduk lemas di lantai, tak mampu berkata apa-apa. Semua perhitungannya hancur lebur di hadapan bukti mutlak dan kemarahan ayahnya. Ibu mertuanya mendudukkan suaminya yang marah di sofa dan menghampiri Saraswati. Ia memegang tangan Saraswati yang dingin. Matanya langsung memerah. Saras, nak, kami minta maaf. Kami yang salah mendidik anak tak berguna ini, suaranya penuh rasa bersalah dan kasihan. Ini sepenuhnya salah dia, kami di pihakmu. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Keluarga ini akan menjadi penopangmu. Kata-kata ini seperti vonis akhir dalam pengadilan keluarga ini. Bima benar-benar kehilangan akal. Bala bantuan yang ia panggil sebagai harapan terakhirnya kini menjadi gunung raksasa yang menimpanya. Ayah mertuanya, dengan napas terengah-engah, menunjuk Bima.
Mulai sekarang sampai proses perceraian selesai, kamu diam di rumah ini. Jangan berpikir untuk pergi kemana-mana. Ia berkata kepada istrinya, sita ponsel dan laptop anak itu. Putuskan semua kontaknya dengan dunia luar. Aku akan lihat dengan mata kepalaku sendiri, akal bulus apalagi yang akan dia pakai. Kedua mertuanya memutuskan untuk menginap di rumah itu malam itu juga untuk mengawasi Bima secara langsung. Bima benar-benar terisolasi. Seperti anjing pesakitan, ia diusir ke kamar tamu setelah mendengar bentakan ayahnya. Ruang keluarga akhirnya kembali tenang. Ibu mertuanya memeluk cucunya dengan sedih, lalu mengajak Saraswati duduk di sebelahnya. Ia mendekatkan bibirnya ke telinga Saraswati dan berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar mereka berdua. Saras, jangan khawatir. Semua catatan kekayaan keluarga ini ada di kepala Mama. Berapa yang dia hasilkan dan berapa yang dia habiskan selama beberapa tahun terakhir, Mama ingat semuanya. Besok kita bereskan bersama. Kita tidak boleh membiarkan bajingan itu dan perempuan di luar sana mendapatkan 1 sen pun lebih. Keesokan paginya, sinar matahari masuk melalui jendela ke ruang keluarga. Suasana di meja makan terasa sangat tegang. Bima tidak tidur semalaman, lingkaran hitam di bawah matanya sangat kentara. Kedua orang tuanya duduk di kepala meja dengan wajah kaku. Saraswati keluar dari kamar membawa sebuah map tebal. Ia meletakkan map itu di atas meja makan, menimbulkan suara ringan. Ini adalah daftar seluruh harta bersama kita sejak menikah. Ia mengeluarkan setumpuk dokumen dari dalam map dan mendorongnya ke tengah meja. Bima mengambil daftar itu, dan begitu melihatnya sekilas, ia merasa pusing. Terlalu rinci. Mengerikan. Daftar itu mencantumkan 3 apartemen atas nama mereka, 2 mobil, nomor rekening dan nama bank untuk semua simpanan bernilai besar, nama dan jumlah unit setiap produk investasi, bahkan tanggal pembelian, kode saham, dan harga beli untuk setiap saham dan reksadana. Angkanya akurat hingga 2 desimal. Ini bukan daftar. Ini adalah jaring raksasa. Tangan Bima mulai berkeringat. Jejak beberapa dana gelap yang ia kira telah disembunyikan dengan sempurna selama beberapa tahun terakhir, kini terpampang transparan di daftar ini. Ayah mertuanya mengambil daftar itu, membacanya sekilas, lalu mendengus dingin. Lihat ini. Betapa hemat dan telitinya Saras mengurus keluarga ini. Lalu kau? Apa yang sudah kau lakukan? Ibu mertuanya juga melihat daftar itu, dan semakin ia melihat, semakin ia merasa kasihan pada menantunya. Saras, kamu benar-benar sudah bekerja keras. Sudah kewajiban saya, Ma, jawab Saraswati dengan tenang. Ia menatap Bima. Periksa, kalau tidak ada masalah, kita akan membaginya berdasarkan total nilai yang tercantum di sini. Kalau kamu setuju, kita bisa menghemat banyak masalah. Otak Bima berputar cepat. Ia membalik lembar demi lembar. Keringat dingin membasahi punggung kemejanya. Sebagian besar aset tidak bisa dibantah. Semuanya memiliki bukti yang jelas. Tapi tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Secercah harapan muncul. Ada satu aset yang tidak ada di daftar itu. Sebuah unit apartemen studio yang ia investasikan diam-diam atas nama pribadi dari bonus proyek 2 tahun lalu. Fakta ini tidak ia ceritakan kepada siapapun dan ia yakin tidak ada yang tahu. Harga apartemen itu sekarang sudah cukup naik, nilainya tidak sedikit. Selama Saraswati tidak tahu, ia bisa menyelamatkan dana darurat terakhir ini. Ia menekan jantungnya yang berdebar kencang, berpura-pura memeriksa dengan teliti, dan akhirnya mengangguk. Sudah kulihat. Tidak ada masalah. Jawabnya dengan suara serak. Saraswati memperhatikannya dengan tenang, sampai ia selesai memeriksa. Lalu, ia mengulurkan jari, dan mengetuk meja dengan ringan. Lalu, apartemen River Park di Kebayoran Lama, Tower 3, Unit 1702, luas 68 meter persegi? Setiap kata yang diucapkan Saraswati membuat wajah Bima semakin pucat. Ketika ia menyebutkan alamat lengkapnya, Bima hampir tergelincir dari kursi seolah semua tulangnya luluh. Ia menatap Saraswati dengan ngeri. Bibirnya gemetar, tetapi tidak ada suara yang keluar. Bagaimana dia tahu?
Bagaimana bisa dia tahu? Saraswati, tanpa mempedulikan keterkejutannya, melanjutkan dengan nada datar. Salinan akta jual beli dan sertifikat apartemen itu kan kamu sembunyikan di laci ketiga mejamu, di bawah lapisan dasar palsu. Di dalam map custom yang kubelikan sebagai hadiah ulang tahunmu. Kamu bilang kamu sangat suka dan akan menggunakannya untuk menyimpan dokumen paling penting. Kepala Bima menjadi kosong. Laci itu. Lapisan dasar palsu itu. Tempat yang ia anggap paling rahasia. Semua rahasianya sudah lama terbongkar di hadapan wanita ini. Dia bukan tidak tahu. Dia hanya membiarkannya menyembunyikannya. Rasa takut yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya merayap dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Ia akhirnya sadar. Semua trik licik yang dulu ia banggakan, di mata Saraswati, hanyalah permainan konyol anak kecil. Punggung Bima basah oleh keringat dingin dalam sekejap. Ia menatap Saraswati seolah baru pertama kali melihatnya. Jika kamu keberatan dengan daftar ini, nada suara Saraswati masih tanpa gejolak. Kita bisa menyelesaikannya di pengadilan. Aku tidak masalah. Ia berhenti sejenak dan melancarkan pukulan terakhir. Aku ingat semua pendapatan yang kita hasilkan selama pernikahan kita. Tentu saja, termasuk uang-uang haram yang sulit dicatat di pembukuan. Kata uang haram meledak seperti guntur di telinga Bima. Ia sontak mengangkat kepala, wajahnya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Uang suap untuk memenangkan proyek, komisi dan gratifikasi yang ia terima. Jika hal-hal ini terungkap di pengadilan, dan sampai ada pemeriksaan pajak, ia bahkan tidak berani membayangkan akibatnya. Ini bukan lagi sekadar masalah cerai dan pembagian harta. Ia bisa hancur secara sosial, bahkan bisa masuk penjara. Bima benar-benar sadar. Perceraian damai, pembagian harta yang adil. Ini adalah kemurahan hati terbesar yang diberikan Saraswati kepadanya. Ia tidak punya ruang lagi untuk tawar-menawar. Aku setuju. Ia berhasil memaksakan 3 kata ini keluar, hampir dengan menggertakkan gigi, seluruh tenaganya terkuras. Aku setuju dengan semua syaratmu. Saraswati mengumpulkan dokumen-dokumen di atas meja dan memasukkannya kembali ke dalam map. Bagus. Ia berdiri. Aku beri kamu waktu 3 hari. Selesaikan hubunganmu dengan Hana Lestari, dan bawa perempuan itu lenyap dari hadapanku. Setelah selesai berbicara, ia hendak meninggalkan ruang keluarga. Bima terduduk lemas di kursi, menatap kosong dengan tatapan hampa seperti boneka yang kehilangan jiwa. Ia kalah. Kalah telak. Saat Saraswati keluar dari ruang keluarga dan hendak kembali ke kamarnya, ponsel di sakunya bergetar singkat. Bukan telepon. Pesan teks. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihat pesan dari nomor yang sama sekali tidak dikenal, isinya sangat singkat. Jika ada kesulitan dalam proses di bank, silakan hubungi saya. Saraswati berhenti sejenak. Siapa ini? Siapa yang mengawasi semua ini dari belakang? Bahkan bisa memprediksi kesulitan yang akan ia hadapi di tahap selanjutnya. Saraswati melirik sekilas surat perjanjian yang ditandatangani Bima dan memasukkannya kembali ke dalam map. Tidak ada sedikit pun rasa kemenangan. Semuanya baru saja dimulai. Meskipun surat perjanjian cerai sudah ditandatangani, pembagian harta adalah medan perang yang sesungguhnya. Mengingat sifat Bima, ia tidak akan dengan mudah melepaskan apa yang sudah masuk ke mulutnya. Sumber pesan itu bisa dipikirkan nanti. Yang paling mendesak sekarang adalah mengamankan haknya dan anak-anaknya sepenuhnya. Keesokan harinya, Saraswati pergi ke bank sendirian. Urusan yang harus ia selesaikan adalah mengajukan permohonan pembekuan sementara aset bersama. Ini untuk mencegah Bima secara jahat memindahkan atau menghabiskan aset bersama selama masa tunggu perceraian. Ia mengambil nomor antrian dan duduk di kursi tunggu. Orang-orang di sekitarnya sibuk dengan urusan masing-masing. Nomor A37, silakan ke loket 3. Saraswati bangkit dan berjalan ke loket VIP yang ditunjuk. Di dalam, duduk seorang pria berusia sekitar 30-an. Ia mengenakan kacamata berbingkai emas, dan rambutnya disisir rapi tanpa sehelai pun yang berantakan. Di name tag-nya tertulis, Joko Susanto, manajer layanan nasabah. Selamat siang, Pak. Saya ingin mengurus beberapa hal, kata Saraswati sambil menyerahkan KTP dan salinan akta nikahnya.
Pak Joko mengangkat kacamatanya dan menerima dokumen itu dengan acuh tak acuh. Ada keperluan apa, Bu? Nada bicaranya menyiratkan sedikit kesombongan. Saya ingin mengajukan permohonan pembekuan untuk beberapa rekening deposito bersama atas nama saya dan suami saya, Bima Wijoyo, kata Saraswati dengan tenang. Alis Pak Joko berkedut sekali. Ia mengangkat kepala dan akhirnya menatapnya dengan benar. Pembekuan rekening? Ia tersenyum sinis. Ibu Wijoyo, ini bukan masalah sederhana. Anda memerlukan dokumen dan bukti yang sangat lengkap. Saya sudah membawanya. Saraswati menyerahkan setumpuk dokumen lain yang telah ia siapkan. Di dalamnya termasuk surat opini hukum dari pengacara dan dokumen yang membuktikan bahwa proses gugatan cerai sedang berjalan. Pak Joko membolak-balik dokumen itu dengan sangat lambat. Terkadang ia mengerutkan kening, terkadang menggelengkan kepala, seolah-olah sedang mencari-cari kesalahan. Setelah sekitar 10 menit, ia mendorong kembali dokumen-dokumen itu. Maaf Bu, ini tidak bisa kami proses. Kenapa? Di sini kurang surat keterangan mediasi dari pengadilan negeri, katanya dengan percaya diri sambil menunjuk salah satu sudut dokumen. Kening Saraswati sedikit berkerut. Pak Joko, menurut peraturan bank, dokumen inti untuk urusan ini adalah opini hukum dari pengacara dan bukti gugatan. Dokumen yang saya serahkan sudah memenuhi semua persyaratan. Surat keterangan yang Bapak sebutkan bukan dokumen wajib. Sebelum datang, ia telah berkonsultasi dengan pengacara profesional dan memahami prosedurnya dengan sempurna. Wajah Pak Joko menunjukkan ekspresi tidak senang. Ia sepertinya tidak menyangka ibu rumah tangga yang tampak lugu di hadapannya ini tahu sampai sejauh itu. Peraturan adalah peraturan, tapi kebijakan internal juga ada, Bu, katanya sambil bersandar di kursi dan melipat tangan. Bank kami punya pedoman manajemen risiko internal. Kalau saya bilang perlu, ya berarti perlu. Tanpa surat keterangan itu, hari ini tidak bisa diproses. Sikapnya keras kepala dan tidak memberi ruang untuk bantahan. Saraswati segera sadar. Ini bukan masalah prosedur. Seseorang sengaja menghalanginya. Gerakan Bima cukup cepat. Ia tahu Saraswati akan melakukan ini, dan sudah lebih dulu bertindak untuk mengulur waktu. Baiklah. Saraswati tidak berdebat lagi. Ia mengumpulkan dokumen-dokumennya dan berdiri. Tidak ada gunanya membuang-buang waktu dengan orang seperti ini. Saat ia baru saja berbalik untuk mencari cara lain, terdengar suara pria yang tenang dari samping. Pak Joko, kelihatannya sibuk sekali. Saraswati tanpa sadar menoleh. Tiba-tiba seorang pria sudah berdiri di sampingnya. Pria itu mengenakan pakaian kasual yang rapi, tidak memakai dasi sehingga tampak santai. Namun, aura tenang yang terpancar darinya terasa mendominasi. Ia tidak berbicara kepada Saraswati. Pandangannya tertuju pada Pak Joko. Melihat pria itu, kesombongan di wajah Pak Joko langsung lenyap. Ia sontak berdiri dengan senyum menjilat. Pak Arjuna, ada keperluan apa? Kenapa tidak memberi kabar dulu kalau mau datang? Biar saya yang jemput langsung, pinggangnya hampir membungkuk 90 derajat. Pria yang dipanggil Pak Arjuna itu tidak mempedulikan sanjungannya, hanya melirik sekilas dokumen di tangan Saraswati. Lalu, ia mendekat ke loket, sedikit membungkuk, dan mengucapkan satu kalimat pelan dengan suara yang hanya bisa didengar olehnya dan Pak Joko. Saraswati tidak mendengar apa yang ia katakan. Ia hanya samar-samar mendengar kata Nusantara. Hanya satu kalimat sederhana itu, tapi wajah Pak Joko langsung pucat pasi. Keringat dingin seketika membasahi dahinya, dan tubuhnya bahkan gemetar halus. Pak Arjuna. Saya. Ia tergagap, tidak bisa menyelesaikan satu kalimat pun dengan benar. Pria itu sudah menegakkan tubuhnya dan tidak lagi menatapnya, seolah-olah ia hanya orang yang lewat dan sekadar menyapa. Pak Joko berdiri terpaku selama beberapa detik, lalu tiba-tiba berbalik menghadap Saraswati. Di wajahnya terpasang senyum yang lebih buruk dari tangisan. Ibu, sebentar. Ia hampir melompat keluar dari loket dan menghalangi jalan Saraswati. Maaf, Bu, maaf. Saya yang kurang paham pekerjaan, prosedurnya saya salah. Urusan yang ingin Ibu selesaikan. Surat keterangan itu tidak perlu. Sama sekali tidak perlu. Saya pasti sudah gila tadi.
Silakan kembali, Bu, saya akan langsung proses. Sekarang juga, perubahan sikapnya begitu cepat, seperti orang yang berbeda. Saraswati menatapnya dengan tenang dan tidak berkata apa-apa. Ia melirik sekali ke arah punggung pria yang berjalan menuju pintu utama bank, lalu kembali duduk di depan loket. Kalau begitu, tolong, ya. Tentu. Dengan senang hati, proses selanjutnya berjalan luar biasa cepat. Dokumen yang tadi dicari-cari kesalahannya, kini lolos tanpa hambatan. Pak Joko, dengan tangan yang sedikit gemetar karena gugup, memproses semuanya sendiri. Kurang dari 5 menit, semua urusan selesai. Ibu, semuanya sudah beres. Semua permohonan Ibu sudah kami proses. Ia menyerahkan tanda terima kepada Saraswati dengan hormat. Saraswati menerima tanda terima itu, memastikan tidak ada yang salah, lalu berkata, "Terima kasih," dan berdiri. Saat keluar dari bank, ia melihat pria itu lagi di tangga pintu masuk. Ia sedang melihat ponselnya, sepertinya menunggu seseorang. Saraswati menarik napas dalam-dalam dan menghampirinya. "Pak, terima kasih untuk bantuan Anda hari ini," katanya tulus. Pria itu mengangkat kepala. Melihat Saraswati, ia tersenyum tipis. "Bukan apa-apa. Saya kebetulan mendengarnya." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Orang bernama Bima Wijoyo itu. Reputasinya di industri ini tidak terlalu baik." Hati Saraswati tergerak. Ia ternyata mengenal Bima. "Apapun itu, saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda." Pria itu tersenyum dan mengeluarkan kartu nama dari sakunya. Desainnya sangat sederhana. Di atas kartu putih itu hanya tertera satu nama dan satu nomor telepon. Arjuna Wiratama. Jika ada kesulitan serupa lagi, silakan hubungi saya. Saraswati menerima kartu nama itu. Melihat nama di atasnya, hatinya dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya pria ini? Ia sepertinya tahu banyak tentang urusan Bima, dan apa maksud kata Nusantara yang ia sebutkan tadi? "Terima kasih." Ia menyimpan kartu nama itu baik-baik. Arjuna mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia berjalan menuju sedan hitam yang sudah menunggunya di pinggir jalan. Pintu terbuka, ia membungkuk dan masuk ke dalam mobil. Mobil itu melaju tanpa suara, lenyap di antara keramaian. Saraswati berdiri di tempat itu, menatap kartu nama di tangannya sambil berpikir. Tepat pada saat itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan WhatsApp dari sahabatnya, Riana. "Berita heboh. Aku baru tahu dari kenalan, ternyata saingan terbesar perusahaan Bima yang akhir-akhir ini terus merebut proyek mereka itu Nusantara Group. Dan katanya, CEO-nya juga Margawira." Pupil mata Saraswati menyusut drastis. Ia menunduk dan sekali lagi melihat nama di kartu nama itu. Arjuna Wiratama. Mungkinkah pria ini adalah CEO Nusantara Group? Lalu, apa tujuannya membantunya? Pesta ulang tahun ke-70 ayah mertuanya, Pak Wijoyo, adalah acara besar bagi keluarga Wijoyo. Sebagai keluarga yang cukup terpandang di daerah itu, pesta diadakan di ballroom Hotel Bintang 5 di pusat kota. Tamu-tamu berdatangan silih berganti, dan suasananya sangat meriah. Sebelum pesta dimulai, di ruang istirahat, Bima hampir berlutut memohon pada Saraswati. "Saras, tolonglah. Hari ini ulang tahun ayahku yang ke-70. Semua yang datang itu kerabat dan rekan bisnis," katanya sambil memegang lengan Saraswati dengan memelas. "Kita jangan bertengkar dulu, ya? Hanya untuk hari ini, tolong jaga nama baik ayahku, jaga nama baik keluarga kita. Bisakah kita berpura-pura menjadi pasangan yang saling mencintai seperti dulu? Setelah pesta selesai, aku akan menuruti semua maumu. Aku janji." Saraswati menatapnya dengan dingin. "Berpura-pura?" "Iya, berpura-pura." Bima mengangguk. "Anggap saja ini demi ayah." "Demi ayahku." "Baiklah." Saraswati setuju di luar dugaan. Bima sangat gembira. Tapi Saraswati menepis tangannya. Suaranya tidak memiliki kehangatan sedikit pun. "Ini yang terakhir. Dan jangan sentuh aku." Senyum di wajah Bima sempat membeku, tetapi ia segera mengangguk. Baik. Aku tidak akan menyentuhmu." Ia berpikir, selama Saraswati mau bekerja sama,
Semuanya akan baik-baik saja. Pesta pun dimulai. Saraswati berganti gaun yang anggun, memasang senyum sempurna tanpa celah, dan menggandeng lengan Bima di hadapan para tamu. Bima menegakkan punggungnya, seolah-olah semua skandal sebelumnya tidak pernah terjadi. Mereka berdua bersama-sama memberikan penghormatan kepada mertua dan menerima ucapan selamat dari para kerabat. Aduh, Bima dan Saras masih mesra sekali, ya? Senang melihatnya. Iya, benar. Saras itu menantu yang sangat baik. Pintar mengurus rumah tangga, cantik pula. Mendengar pujian seperti ini, kesombongan Bima terpuaskan. Ia bahkan mulai berkhayal bahwa semuanya bisa kembali seperti dulu. Ia berpikir, mungkin jika Saraswati mau, pernikahan ini masih bisa diselamatkan. Saat pesta memasuki pertengahan dan suasana mencapai puncaknya, pintu ballroom tiba-tiba terbuka. Seorang wanita bergaun putih muncul di ambang pintu. Itu Hana. Ia memakai riasan yang cantik namun tampak rapuh, dan di tangannya ada sebuah kotak kado yang terbungkus indah. Keramaian di dalam ruangan seolah terhenti. Semua mata tertuju pada tamu tak diundang ini, senyum di wajah Bima benar-benar membeku. Ia tidak pernah bermimpi Hana akan berani datang sampai ke sini. Hana mengabaikan tatapan semua orang. Matanya hanya tertuju pada Bima yang duduk di meja utama. Ia melangkah lurus menuju meja utama. Tujuannya jelas. Mengumumkan hubungan mereka di tempat yang paling penting ini, dan menutup semua jalan keluar bagi Bima. Bima, ia mendekat ke sisi Bima. Suaranya tidak keras, tetapi penuh dengan rengekan manja. Aku dengar ayah ulang tahun, jadi aku sengaja datang untuk mengucapkan selamat. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Takut aku mengganggu, ya? Sambil berbicara, ia mencoba menggandeng lengan Bima yang lain, seolah-olah posisi itu adalah miliknya. Sebuah drama murahan akan segera dimulai di depan mata semua orang. Tatapan para kerabat di sekitar mulai berubah. Mereka berbisik-bisik. Wajah ayah mertuanya sudah sehitam pantat panci. Ibu mertuanya bingung antara tegang dan malu. Bima benar-benar panik. Wajahnya sepucat kertas. Ia ingin mendorong Hana, tetapi ia tidak bisa berbuat kasar di depan umum. Ia menatap Saraswati dengan tatapan memohon pertolongan, berharap istrinya akan menyelamatkan situasi demi kebaikan bersama seperti biasanya. Semua orang mengira Saraswati akan marah, menggebrak meja, dan menjambak rambut selingkuhan suaminya. Namun, senyum di wajah Saraswati tidak berubah sedikit pun. Ia bahkan melepaskan gandengannya dari lengan Bima dan berdiri. Ia menghampiri Hana. Sikapnya anggun dan berwibawa. Di tengah tatapan terkejut semua orang, ia dengan ramah memegang tangan Hana. Mbak Hana, kan? Senang sekali Anda bisa datang. Hana membeku. Reaksi Saraswati ini sama sekali tidak ada dalam skenarionya. Ayo, jangan berdiri saja. Silakan duduk. Saraswati dengan antusias membimbingnya ke meja utama, tepat di antara ayah mertuanya dan Bima. Lalu, ia berjalan ke samping pembawa acara dan dengan santai mengambil alih mikrofon. Suaranya yang jernih menggema di seluruh ballroom melalui pengeras suara. Para tamu undangan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mohon perhatiannya sebentar. Ruangan itu seketika menjadi sunyi. Saraswati tersenyum, menyapu pandangannya ke seluruh ruangan, dan akhirnya menatap Hana yang masih bingung. Pada hari yang baik ini, di perayaan ulang tahun ke-70 ayah mertua saya ingin menyampaikan satu kabar gembira yang sangat besar kepada Anda semua. Ia berhenti sejenak dan meletakkan tangannya di bahu Hana. Saya ingin memperkenalkan dengan hormat, wanita cantik ini, Mbak Hana Lestari. Beliau adalah cinta sejati yang ditemukan oleh suami saya, Bima, di luar sana. Seseorang yang ia yakini sebagai takdirnya dan sangat ia cintai. Wus! Ruangan itu gempar. Wajah Hana seketika menjadi pucat. Ia ingin melepaskan diri, tetapi bahunya ditahan oleh Saraswati sehingga ia tidak bisa bergerak. Wajah Bima bukan lagi pucat. Ia gemetar hebat dan sepertinya akan pingsan setiap saat. Saraswati tidak peduli dengan reaksi orang-orang. Ia menoleh dan menatap lurus ke arah suaminya yang berwajah kelabu. Suaranya tidak keras, tetapi memiliki daya tembus yang sedingin es. Karena kamu sudah menemukan cinta sejatimu,
Kamu tidak boleh lagi menahanku dan membuang-buang waktuku, kan? Senyum di wajahnya semakin lebar. Bagaimana kalau kita selesaikan hari ini juga? Tepat hari ini, di sini, di depan semua kerabat dan teman-teman, kita tanda tangani surat perjanjian perceraian kita. Biarkan aku, Saraswati, yang merestui kalian berdua. Selesai berbicara, yang ia keluarkan dari tas tangannya bukanlah lipstik atau bedak untuk memperbaiki riasan, melainkan 2 rangkap surat perjanjian perceraian yang dicetak rapi dan sebuah spidol hitam. Tak. Ia meletakkan surat perjanjian dan spidol itu dengan tegas di atas meja putar kaca di tengah meja utama. Suara itu terdengar lebih keras dari tamparan manapun. Ballroom itu dipenuhi keterkejutan. Semua orang terdiam, tak bisa berkata-kata melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Bima, melihat surat perjanjian itu, seolah-olah menerima vonis mati. Kakinya lemas, dan ia hampir terjatuh. Hana juga benar-benar bingung. Ia tidak pernah menyangka bahwa rencananya untuk menyingkirkan istri sah akan menjadi upacara penghukuman publik bagi dirinya sendiri. Yang dipanggang di atas api adalah dirinya sendiri. Anak durhaka. Ayah mertuanya sontak berdiri. Ia gemetar karena marah. Ia menunjuk Bima dengan mata merah menyala dan berteriak, "Kalau hari ini kamu tidak menandatangani surat itu, jangan pernah panggil aku ayah lagi." Keluarga Wijoyo tidak butuh anak memalukan sepertimu. Wajah Hana sepucat kertas. Ia akhirnya sadar, ia bukanlah jerami terakhir yang merobohkan unta. Ia hanyalah pisau yang dipinjam oleh Saraswati untuk menusuk titik paling mematikan Bima. Saat itu, Bagas, yang duduk di meja anak-anak, menatap ibunya yang berdiri di atas panggung dan bersinar dengan tatapan yang sangat kompleks. Keributan di pesta ulang tahun itu akhirnya berakhir dengan Bima, di bawah amukan ayahnya dan tatapan semua orang, menandatangani surat itu dengan tangan gemetar. Saraswati mengambil bagiannya, dan tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan tempat yang menjijikkan itu. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, Saraswati menerima telepon dari wali kelas putranya, Bagas. Di seberang telepon, suara Bu Guru terdengar sangat tegas. "Ibu Saraswati, wali dari Bagas, ya? Ada yang perlu saya bicarakan mengenai kehidupan Bagas di sekolah." "Iya, Bu, silakan." Belakangan ini, ada rumor tentang keluarga ibu yang beredar di sekolah. Saya tidak tahu apakah ibu sadar, tapi Bagas secara terbuka membanggakan diri kepada teman-temannya bahwa ayahnya akan mengganti ibunya dengan ibu baru yang lebih muda dan cantik. Dan dia juga mengatakan bahwa ibunya adalah wanita tua yang tidak berguna dan dibuang. Saraswati menggenggam ponselnya dengan erat. Kata-kata seperti ini memberikan pengaruh yang sangat buruk di antara para siswa, lanjut Bu Guru. Sudah ada beberapa siswa yang mulai menjauhi Bagas atau bertengkar dengannya karena hal ini. Saya harap ibu bisa datang ke sekolah. Masalah ini harus ditangani dengan baik. Baik, Bu. Saya akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, Saraswati memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Cuci otak yang dilakukan Bima pada putranya ternyata jauh lebih parah dari yang ia bayangkan. Setibanya di sekolah, Saraswati bertemu dengan putranya di ruang guru. Bagas berdiri dengan leher kaku dan wajah penuh ketidakpuasan. Melihat ibunya, ia bahkan meliriknya dengan sinis. Saraswati tidak memarahi putranya di depan guru. Ia hanya berkata dengan tenang kepada wali kelasnya, "Terima kasih, Bu. Bolehkah saya meminta waktu untuk berbicara berdua saja dengan anak saya?" "Tentu saya." Saraswati membawa Bagas ke sudut taman bermain yang sepi di belakang sekolah. Sinar matahari sore terasa hangat, dan tidak ada orang di sekitar. Bagas memasukkan kedua tangannya ke saku, dengan sikap "Memang aku salah apa? Mau apa?" Saraswati menatapnya, dan tidak menyinggung sedikit pun tentang kejadian di sekolah. Ia hanya mengajukan satu pertanyaan dengan tenang. "Bagas, menurutmu, apa fondasi terpenting yang menopang sebuah keluarga?" Bagas terdiam sejenak. Ia sepertinya tidak menyangka ibunya akan menanyakan hal seperti ini. Ia menjawab hampir secara refleks. "Uang. Tanpa uang, apa kita bisa tinggal di rumah sebesar ini? Apa aku bisa sekolah di sekolah sebagus ini? Apa Bulan bisa ikut les gambar yang mahal itu?" Nenek bilang,
Ayah itu tiang keluarga, karena dia pintar cari uang. Kata-kata ini semua adalah apa yang ditanamkan Bima dan ibu mertuanya selama ini. Saraswati menggelengkan kepala. Bunda mau cerita. Ia tidak membantah, melainkan memulai sebuah cerita dengan suara yang sangat lembut. Ada 2 ekor tupai. Mereka membangun rumah pohon yang indah bersama-sama. Satu tupai setiap hari pergi keluar mencari ranting terkuat dan daun terindah untuk membangun dan menghias rumah mereka. Tupai yang lain setiap hari pergi keluar mencari biji kenari terenak untuk disimpan di rumah sebagai persediaan makanan di musim dingin. Mereka berbagi tugas dan saling percaya. Rumah mereka adalah tempat terhangat di hutan. Tapi suatu hari, tupai yang mencari kenari bertemu dengan tupai lain yang lebih cantik di luar. Ia diam-diam mulai memberikan sebagian kenari yang ia kumpulkan kepada tupai baru itu. Dan ia berbohong kepada pasangannya, bilang kalau panen kenari tahun ini tidak bagus. Akhirnya, suatu hari, tupai yang membangun rumah mengetahui semua ini. Ia menemukan bahwa fondasi rumah mereka, rumah yang penuh dengan kepercayaan dan kehangatan itu, ternyata sudah keropos dan kosong. Cerita itu selesai. Bagas terdiam. Ia mengerti. Saraswati merendahkan tubuhnya, menyamakan tinggi matanya dengan putranya. Ia menatap matanya dan dengan sangat serius mengajukan pertanyaan pertama. Bagas, kalau nanti kamu sudah besar dan punya istri, lalu suatu hari istrimu, dengan alasan hanya kilaf sesaat, memberikan uang yang kalian kumpulkan bersama kepada laki-laki lain, apa kamu akan baik-baik saja? Pupil mata Bagas menyusut. Bibirnya bergerak-gerak, tetapi tidak ada kata yang keluar. Saraswati menatapnya dan melanjutkan dengan pertanyaan kedua. Saat kamu merasa sangat sakit hati dan sedih karena dikhianati, lalu anakmu berdiri tepat di sampingmu, bertepuk tangan untuk orang yang mengkhianatimu itu, dan menunjuk hidungmu sambil berkata, kamu pecundang yang tidak berguna, pantas saja dibuang, bagaimana perasaanmu? 2 pertanyaan itu seperti 2 palu berat yang menghantam hati Bagas. Ia tidak pernah sekalipun memikirkan masalah ini dari sudut pandang ini. Ia hanya berpikir bahwa ayahnya menemukan wanita yang lebih muda adalah simbol kemampuannya, dan ibunya yang ingin pergi adalah karena ibunya tidak mampu mempertahankan suaminya. Tapi sekarang, saat ia menempatkan dirinya sebagai pihak yang dikhianati, rasa malu dan hina, yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya menyelimutinya. Wajahnya semakin memerah, dan matanya penuh dengan kebingungan dan pertentangan. Aku, ia ingin membantah, tetapi tidak bisa mengeluarkan satu kata pun. Saraswati mengamatinya dengan tenang. Ia tahu kata-katanya berhasil. Ia mengulurkan tangan dan mengelus kepala putranya dengan lembut. Suaranya kembali melembut. Bagas, ingat. Bunda tidak dibuang. Bunda memilih kehidupan yang lebih bermartabat untuk dirinya sendiri. Dan ayahmu adalah orang yang pertama kali melanggar aturan dan sekarang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Kamu bisa memilih pihakmu sendiri. Bunda tidak akan memaksa. Tapi sebelum kamu memilih, kamu harus berpikir dengan jernih. Siapa orang yang kamu puja dan kagumi itu, dan karakter seperti apa yang ia miliki. Setelah itu, ia berdiri. Tidak ada satu kata pun lagi yang ia tambahkan. Malam itu, Bagas yang pulang ke rumah tampak berbeda. Ketika Bima seperti biasa datang membawa mainan baru untuk mengambil hatinya, untuk pertama kalinya ia mengabaikan ayahnya, langsung masuk ke kamarnya, dan mengunci pintu. Tengah malam, ponsel Saraswati berbunyi. Sebuah pesan teks dari Bagas. Pesannya singkat, hanya beberapa kata. Ma, aku minta maaf. Besok, boleh aku tinggal sama Mama dan Bulan? Keributan di pesta ulang tahun itu menjadi jerami terakhir yang meremukkan Bima. Bukan, 2 jerami. Jerami yang lain adalah pesan teks singkat dari putranya, Bagas. Dalam semalam, ia menjadi bahan tertawaan yang sempurna di antara semua kerabat dan rekan bisnisnya. Pria menyedihkan yang dipermalukan secara publik oleh istrinya dan dipaksa menandatangani surat cerai. Orang tuanya benar-benar memunggunginya. Ayahnya bahkan menolak makan satu meja dengannya dan menganggapnya tidak ada. Sebelum kamu menyelesaikan urusan surat itu dengan bersih, jangan panggil aku ayah, adalah kata-kata yang dilontarkan ayahnya. Di rumah,
Ia mendapat perlakuan dingin yang tak berkesudahan. Di luar, Hana terus-menerus mengejarnya. Bima, kita kan sudah cerai. Kenapa kamu belum juga membawaku bertemu orang tuamu? Kapan kita lihat rumah baru kita? Aku sudah lihat-lihat villa dengan kolam renang, baru cocok untuk kita. Dan cincin berlian 5 karat yang kamu janjikan, kapan mau dibeli? Mendengar suara manja Hana di telepon, Bima merasa mual. Ia sedang hancur secara sosial dan pusing dengan segala masalah, sementara wanita ini hanya memikirkan hal-hal seperti itu. Diam, ia akhirnya tidak tahan dan berteriak ke telepon. Di seberang sana hening sejenak, lalu terdengar isak tangis pilu Hana. Kamu membentakku? Bima, jangan lupa. Kalau bukan karena aku, apa kamu berani memutuskan untuk bercerai? Sekarang aku satu-satunya cinta sejatimu. Bagaimana bisa kamu begini padaku? Bima mematikan telepon dan membantingnya ke dinding dengan keras. Layarnya langsung hancur berkeping-keping. Cinta sejati? Ia sekarang tahu betul. Ini bukan cinta sejati. Ini malaikat pencabut nyawa. Di bawah berbagai tekanan, mental Bima benar-benar hancur. Ia seperti orang yang kehabisan energi. Dalam beberapa hari, matanya cekung dan janggutnya tidak terawat, membuatnya tampak 10 tahun lebih tua. Ia akhirnya menghadapi kenyataan. Ia tidak bisa mengalahkan Saraswati. Ia kalah telak. Dengan ponsel baru, ia menelepon nomor yang sudah dikenalnya itu dengan tangan gemetar. Setelah nada sambung berbunyi cukup lama, akhirnya telepon diangkat. Suara Saraswati seperti biasa, tenang, dan tanpa emosi. Halo, Saras, ini aku. Tenggorokan Bima kering kerontang. Setelah mengucapkan satu kalimat, ia tidak bisa melanjutkan. Di seberang telepon, hening yang panjang. Saraswati tidak mendesak, tidak memutus, hanya menunggu dengan tenang. Keheningan ini membuat Bima merasa lebih hina daripada cemoohan atau celaan apapun. Ia menarik napas dalam-dalam, dan dengan sekuat tenaga, memaksakan kata-kata itu keluar dari tenggorokannya. Aku setuju. Semua syaratmu. Aku setuju. Bagus, suara Saraswati tidak menunjukkan gejolak sedikit pun. Besok jam 9 pagi, di depan pengadilan. Setelah itu, ia mematikan telepon tanpa ragu. Bima merosot di sofa. Ponsel terlepas dari tangannya. Semuanya telah berakhir. Kesepakatan akhir tercapai dengan cepat. Hak asuh Bulan jatuh ke tangan Saraswati, sementara hak asuh Bagas jatuh ke tangan Bima. Namun, setiap akhir pekan, Bagas bisa tinggal di rumah ibunya. Mengenai harta, Saraswati mendapatkan setengah dari total aset bersama setelah menikah. Ini termasuk apartemen River Park di Kebayoran yang Bima kira telah ia sembunyikan dengan sempurna, bahkan termasuk ganti rugi atas uang haram yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Bima, melihat klausul-klausul dalam perjanjian itu, sudah mati rasa. Ia tidak punya ruang untuk tawar-menawar dan hanya bisa menandatanganinya. Keesokan paginya, di depan gedung pengadilan, keduanya berjalan keluar berdampingan. Di tangan masing-masing ada dokumen yang mencatat perceraian mereka. Bima tampak kuyu dengan punggung bungkuk, seperti orang yang baru sembuh dari sakit parah. Saraswati sebaliknya. Ia berjalan tegap, dan meskipun tanpa riasan tebal, wajahnya memancarkan cahaya yang belum pernah ada sebelumnya. Ia tidak lagi melirik pria di sampingnya. Ia hanya mengangkat kepala dan menghirup udara bebas di luar dalam-dalam. Rasanya sangat lega. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh berlari tergesa-gesa. Itu Hana. Ia berdandan menor dan begitu melihat Bima, ia langsung menempel seperti tanaman rambat. Bima, sudah selesai? Bagus sekali. Katanya dengan gembira sambil mengguncang-guncang lengan Bima, seolah tidak melihat ekspresi Bima yang suram. Kita akhirnya bisa bersama. Ayo, kita langsung lihat rumah sekarang. Lalu kita pilih cincin berlian. Pesta pernikahan kita harus sangat meriah, biar semua orang lihat kalau pilihanmu untuk bersamaku itu tepat. Wajah Bima dipenuhi kelelahan dan kejengkelan yang tak bisa disembunyikan. Bisa diam tidak? Saraswati, melihat pemandangan ironis di depannya, tersenyum tipis dan hendak berbalik. Saat ia mengangkat kepala, ia melihat sedan hitam yang familiar terparkir di seberang jalan.
kaca mobil perlahan turun, memperlihatkan wajah Arjuna yang ramah. Ia sepertinya sudah menunggu lama. Selamat. Wajah Arjuna menunjukkan senyum yang tulus. Ia menatapnya dan bertanya dengan lembut, mau kemana? Biar saya antar. Menuju awal kehidupan yang baru. Saraswati terdiam sejenak, lalu tersenyum. Ia membuka pintu mobil dan masuk. Mobil melaju dengan mulus, meninggalkan pasangan yang masih bertengkar itu jauh di belakang. Ini, Arjuna mengambil sebuah map dari kursi penumpang depan dan memberikannya. Saraswati menerimanya dengan bingung. Ini bukti aset lain yang beberapa hari lalu coba dipindahkan oleh Pak Bima melalui rekening luar negeri, nadanya datar. Saya pikir mungkin Anda akan memerlukannya. Tapi sepertinya sekarang sudah tidak perlu lagi. Saraswati, dengan map di tangannya, benar-benar terpana. Ia menatap Arjuna dengan kaget. Bagaimana bisa ia tahu sampai sejauh ini? Bahkan lebih dalam dari yang ia selidiki sendiri. Melihat ekspresinya yang terkejut, Arjuna tersenyum, dan akhirnya mengungkapkan semuanya. Benar, saya CEO Nusantara Group. Karena beberapa persaingan bisnis, kami melakukan penyelidikan mendalam tentang perusahaan Pak Bima. Dalam prosesnya, kami kebetulan mengetahui sedikit tentang masalah keluarganya. Ia menatap mata Saraswati. Tatapannya penuh dengan kekaguman yang tak disembunyikan. Saya sangat terkesan dengan ketenangan dan ketegasan Anda. Mobil berhenti di persimpangan menunggu lampu lalu lintas. Arjuna menoleh, dengan nada yang sedikit penuh harap, ia berkata, sebagai ucapan selamat, saya ingin mentraktir Anda dan Bulan makan. Oh, dan perusahaan kami baru-baru ini sedang mengerjakan proyek taman bermain anak, mungkin Anda akan tertarik. Beberapa bulan kemudian, Saraswati dan putrinya, Bulan, pindah ke rumah baru dengan taman kecil. Kehidupan akhirnya kembali tenang sepenuhnya. Ia menginvestasikan harta yang ia dapatkan dengan stabil, dan setiap bulan mendapatkan keuntungan yang cukup besar untuk hidup dengan nyaman. Bunda, lihat. Aku gambar kupu-kupu lagi. Di taman, Bulan yang berusia 10 tahun berlari dengan gembira membawa buku sketsanya ke arah Saraswati yang sedang merapikan tanaman. Di bawah sinar matahari, senyum putrinya begitu cerah dan polos. Saraswati meletakkan gunting kecilnya, tersenyum, dan mengelus kepala putrinya. Inilah kehidupan yang ia inginkan. Dan Arjuna, dengan status sebagai teman, secara alami masuk ke dalam kehidupan mereka. Ia tidak pernah sengaja melakukan apa-apa, tetapi ia selalu ada di sana. Pada suatu sore akhir pekan, ia datang membawa buku-buku sains dan dengan sabar menemani Bulan melakukan berbagai eksperimen ilmiah yang aneh. Pada hari yang cerah, ia mengantar mereka ke kebun agrowisata di pinggiran kota untuk memetik stroberi paling segar bersama-sama. Ketika Saraswati sibuk mempelajari laporan investasi yang rumit hingga melewatkan waktu makan, ia secara ajaib muncul di depan rumahnya tepat waktu dengan makan malam lezat yang sudah dibungkus. Kehadirannya tidak memberatkan, tidak juga mengabaikan. Memberikan kehangatan yang pas. Putrinya, Bulan, sangat menyukai Om Arjuna yang berpengetahuan luas dan baik hati. Suatu malam sebelum tidur, Bulan memeluk boneka beruangnya dan berbisik pelan di telinga Saraswati. Bunda, boleh tidak, Om Arjuna jadi ayah baruku? Suara gadis kecil itu penuh dengan harapan yang polos. Aku lebih suka Om Arjuna daripada ayah. Dia mau bantu kerjakan PR, mau dengarkan ceritaku di sekolah, dan tidak pernah merasa terganggu. Hati Saraswati terasa seperti tersentuh sesuatu yang lembut. Ia memeluk putrinya. Wajahnya sedikit menghangat, tetapi ia bertanya dengan lembut, "Kenapa kamu berpikir begitu? Kalau Om Arjuna lihat Bunda, matanya ada bintangnya, seperti mata Bunda kalau lihat aku." Kata-kata polos putrinya menimbulkan riak di hati Saraswati. Hatinya yang membeku karena pernikahan yang gagal, sepertinya perlahan mencair dalam kebaikan Arjuna yang senyap. Ia sadar, ia mulai menantikan setiap kunjungannya. Berbanding terbalik dengan kehidupan Saraswati yang tenang, kehidupan Bima berantakan. Riana, sahabatnya, menyampaikan gosip terbaru saat minum teh suatu sore. Kamu tidak akan percaya. Bima sekarang benar-benar dikuras habis oleh wanita bernama Hana itu, kata Riana setelah menyesap kopinya, dengan nada puas.
katanya Hana itu menghabiskan uang seperti air. Hari ini tas, besok jam tangan. Perusahaan Bima kan memang sedang sulit karena kalah saing dengan Nusantara Group, hartanya juga sudah dibagi dua denganmu. Sekarang dia tidak punya kemampuan lagi untuk memuaskan wanita itu. Makanya mereka bertengkar terus. Katanya sudah beberapa kali perabotan rumah pecah. Dan lagi, Riana merendahkan suaranya. Bagas juga semakin nakal. Ujian tengah semester kemarin katanya dia ranking terakhir di kelas. Waktu Bima menasihatinya, dia malah membantah, urus saja dirimu sendiri, ayah, mau mengajari siapa? Bima syok berat, katanya. Riana berdecak. Bima baru sadar sekarang, betapa sulitnya membesarkan anak. Dia pikir cukup kasih uang saja semua beres. Memangnya sesederhana itu? Saraswati hanya mendengarkan dengan tenang, tidak ada komentar. Orang-orang itu, masalah-masalah itu, baginya sudah terasa seperti cerita dari kehidupan sebelumnya. Di akhir pekan yang lain, Arjuna mengajak mereka keluar kota. Di padang rumput yang luas, bulan berlari mengejar layang-layang seperti kupu-kupu yang gembira. Saraswati duduk di atas tikar, menatap putrinya dengan senyum lembut. Arjuna duduk di sebelahnya, tetapi pandangannya selalu tertuju pada wajah Saraswati. Saras, ia tiba-tiba membuka mulut. Ya, Saraswati menoleh. Arjuna menatap matanya. Ekspresinya serius, tidak seperti biasanya. Setelah hening sejenak, ia akhirnya memberanikan diri dan berkata dengan penekanan pada setiap katanya. Saya tidak ingin lagi menjadi pendukung Anda. Jantung Saraswati berhenti berdetak sejenak. Saya ingin menjadi tangan kiri dan kanan dalam hidup Anda. Bolehkah? Suaranya tenang dan tulus. Setiap katanya mengetuk hatinya. Saraswati tidak bisa langsung menjawab, tapi rona malu di wajahnya dan senyum bahagia, yang tak bisa disembunyikan di matanya sudah mengatakan segalanya. Tepat di saat suasana yang baik itu, saat semuanya terasa sempurna, dering telepon yang tiba-tiba memecah momen indah itu. Saraswati mengeluarkan ponselnya, dan melihat nama penelepon membuat keningnya berkerut, Bima. Ia ragu sejenak, lalu menekan tombol terima. Begitu telepon tersambung, terdengar suara Bima yang sangat panik dan penuh isak tangis. Saras, tolong aku, Bagas. Bagas hilang. Saraswati sontak berdiri. Ada apa? Bicara yang jelas. Dia bertengkar hebat denganku karena nilai ujiannya hari ini. Aku marahi sedikit. Dia bilang tidak tahan lagi di rumah ini, lalu lari begitu saja. Dia tidak bawa ponsel. Sudah setengah hari aku cari, tidak ada di mana-mana. Suara Bima penuh keputusasaan. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada yang sangat yakin. Dia pasti ke tempatmu. Dia sekarang cuma mau mendengarkanmu. Jantung Saraswati serasa mencelos. Arjuna, melihat ekspresi cemasnya, ikut berdiri dan mendekat. Ia tidak menanyakan hal yang tidak perlu. Ia hanya mengulurkan tangan dan dengan lembut menggenggam tangan Saraswati yang dingin karena tegang. Tangannya lebar dan hangat, memberikan kekuatan yang menenangkan. Semuanya akan baik-baik saja, kata Arjuna sambil menatap matanya dengan tegas. Aku akan temani kamu. Masa lalu harus diselesaikan dengan baik untuk bisa memulai masa depan yang sebenarnya. Saraswati menatapnya. Kecemasan di hatinya secara ajaib mereda. Ia mengangguk dengan kuat. Arjuna tidak berkata apa-apa lagi. Ia menggenggam tangannya, dan dengan tangan yang lain, ia dengan ringan menggendong Bulan yang masih belum mengerti situasi. Bulan, kita jemput kakak, ya. Kakak kangen sama kita, jadi kita yang jemput dia. Mereka bertiga dengan cepat membereskan barang-barang dan masuk ke mobil. Mobil melaju menembus malam, dan hati Saraswati lebih cepat dari kecepatan mobil. Ia menelepon Bima. Kamu di mana sekarang? Di rumah. Aku sudah cari ke seluruh kompleks, tidak ada. Dia pasti ke tempatmu, Saras. Kamu kan yang menyembunyikannya? Iya, kan? Suara Bima penuh dengan kemarahan tak berdaya dan upaya menyalahkan orang lain. Saraswati bahkan tidak merasa perlu berdebat dengannya. Jangan bergerak dari rumah. Setelah itu, ia langsung mematikan telepon. Melihat lampu jalan yang melesat cepat di luar jendela, jari-jarinya tanpa sadar menegang. Arjuna mengulurkan satu tangan dan menutupi punggung tangannya.
Tidak akan terjadi apa-apa. Suaranya memiliki kekuatan yang membuat orang percaya. Saraswati menoleh padanya. Cahaya lampu jalan menyapu wajahnya. Tenang dan kokoh. Ia menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya yang tegang akhirnya sedikit rileks. Mobil dengan cepat tiba di depan kompleks apartemen baru Saraswati. Dari kejauhan, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, terlihat sebuah bayangan kecil. Bayangan itu berjongkok di dekat taman bunga di gerbang kompleks, memeluk lututnya, dan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bagas. Jantung Saraswati terasa seperti diremas oleh tangan raksasa. Sebelum mobil berhenti total, ia melepaskan sabuk pengamannya, membuka pintu, dan berlari keluar. Bagas. Mendengar suaranya, bayangan kecil itu tersentak dan mengangkat kepala. Wajah anak laki-laki itu basah oleh air mata, dan matanya bengkak. Begitu melihat Saraswati, ia langsung menangis sejadi-jadinya. Bunda. Ia melompat dari taman bunga dan berlari terhuyung-huyung ke dalam pelukan Saraswati. Bunda. Aku tidak mau pulang ke rumah itu lagi. Aku tidak mau kembali lagi. Ia terisak-isak, tubuhnya gemetar. Perempuan itu setiap hari bertengkar dengan ayah. Melempar barang, memaki-maki dengan kata-kata kasar. Ayah cuma kasih aku uang, dia tidak peduli padaku. Perempuan itu bilang aku beban. Karena nilaiku jelek, ayah bilang aku tidak berguna, sama seperti bunda, pecundang. Rintihan yang terputus-putus itu menusuk hati Saraswati seperti pisau. Ia memeluk erat putranya, terus menepuk-nepuk punggungnya. Tidak apa-apa, Bagas, tidak apa-apa, bunda di sini. Sekarang tidak ada lagi yang boleh merendahkanmu. Arjuna dan Bulan juga turun dari mobil dan berdiri diam di samping mereka. Bulan menatap kakaknya yang menangis dengan wajah kecil penuh kekhawatiran. Arjuna mendekat, melepaskan jaketnya, dan dengan lembut menyelimuti bahu Bagas. Di luar dingin. Kita masuk dulu, ya. Sesampainya di rumah, Saraswati memberikan segelas air hangat kepada putranya dan mendudukkannya di sofa. Emosi Bagas perlahan stabil, tetapi ia masih sesenggukan dan menempel erat di samping ibunya. Arjuna tidak terburu-buru. Ia mengambil sebuah model pesawat dari ruang kerja dan duduk di samping Bagas. Ingat ini, waktu itu kita belum selesai merakitnya. Bagas melihat model yang familiar itu dan mengangguk. Arjuna tidak menyinggung sedikit pun tentang Bima dan Hana. Ia hanya berkata dengan tenang kepada Bagas. Bagas, seorang laki-laki dalam hidupnya akan banyak menghadapi situasi yang tidak ia sukai tapi harus dihadapi. Nadanya sangat setara, seperti berbicara dengan seorang teman. Lari tidak akan menyelesaikan masalah. Kamu bisa lari dari rumah itu hari ini, tapi besok, masa depan? Bagas menunduk, tidak berkata apa-apa. Ayahmu telah melakukan kesalahan, dan sekarang ia sedang menanggung akibatnya. Tapi kamu berbeda darinya. Arjuna menatap matanya. Kamu punya hak untuk memilih. Ibumu, dengan kebijaksanaan dan keberaniannya, telah memperjuangkan hak itu untukmu. Hak untuk memilih akan menjadi orang seperti apa kamu nantinya. Apakah kamu akan menjadi orang yang menyalahkan orang lain dan lari dari tanggung jawab saat ada masalah seperti dia, atau menjadi orang yang berani menghadapi dan menyelesaikannya seperti ibumu? Kata-katanya lebih efektif daripada nasihat manapun. Bagas mengangkat kepala, menatap lurus ke arah Arjuna, lalu menatap ibunya di sampingnya. Ia seolah-olah untuk pertama kalinya benar-benar memahami beratnya kata pilihan. Aku mau tinggal sama Bunda dan Bulan, katanya dengan suara kecil, tetapi tegas. Saraswati mengelus kepalanya. Iya, sayang. Mulai sekarang, kita tinggal bersama. Masalah ini akhirnya diselesaikan melalui pengacara. Bima, yang sudah pusing dengan segala masalah, tidak punya energi lagi untuk berdebat. Ia dengan cepat menyetujui perubahan hak asuh. Sejak saat itu, pendidikan dan kehidupan Bagas sebagian besar menjadi tanggung jawab Saraswati dan Arjuna. Waktu berlalu. Setahun kemudian, suatu senja di awal musim panas, taman dipenuhi aroma bunga. Saraswati sedang membacakan buku dongeng untuk putrinya, sementara Bagas dan Arjuna sedang menerbangkan drone baru di kejauhan. Bunda, lihat ke sana. Bulan tiba-tiba menunjuk ke satu arah dengan gembira.
Saraswati melihat ke arah yang ditunjuk, dan Arjuna entah kapan sudah berada di hadapannya. Di tangannya ada seikat mawar berembun yang baru saja ia petik dari taman. Bagas mengarahkan drone untuk terbang di atas kepalanya. Di bawah drone itu tergantung sebuah kotak beludru kecil. Arjuna berlutut dengan satu kaki, menatapnya. Matanya penuh dengan kelembutan dan ketulusan yang melelehkan. Saras, ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah cincin yang sederhana namun berkilau. Saya tidak ingin lagi menjadi teman Anda. Saya ingin menjadi suami Anda, ayah dari Bagas dan Bulan. Saya ingin menjadi penopang hidup Anda selamanya. Maukah Anda menikah dengan saya? Saraswati menutup mulutnya. Air mata seketika tumpah. Kali ini, air mata kebahagiaan. Bagas dan Bulan berteriak dari samping. Terima. Terima. Saraswati, sambil tertawa dan menangis, mengangguk dengan kuat. Ya, aku mau. Pernikahan mereka diadakan dengan hangat dan sederhana, hanya mengundang kerabat dan teman terdekat. Saraswati mengenakan gaun pengantin putih bersih, dengan senyum bahagia yang terpancar dari hati. Bagas mengenakan tuxedo kecil, dan Bulan mengenakan gaun putri, menjadi pembawa bunga di depan. Wajah tertawa kedua anak itu lebih cerah dari sinar matahari. Puluhan tahun berlalu lagi. Di ayunan taman, duduk sepasang suami istri berambut perak. Saraswati bersandar di bahu Arjuna, menatap padang rumput di kejauhan. Di atas padang rumput itu, anak-anak dari berbagai usia saling berkejaran dan bercanda, suara tawa mereka terdengar hingga jauh. Mereka adalah cucu-cucu mereka. Putrinya, Bulan, telah menjadi seorang arsitek terkenal di industrinya. Seperti ibunya, ia menjadi wanita yang bijaksana dan mandiri, dengan keluarga yang bahagia. Di bawah bimbingan Arjuna yang cermat, Bagas juga tumbuh menjadi pria yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Ia mendirikan perusahaannya sendiri dan sukses dalam bisnis. Yang terpenting, ia memiliki keluarga yang bahagia dan harmonis, di mana ia memperlakukan istri dan anak-anaknya seperti harta karun. Ia sering membawa keluarganya mengunjungi ibunya dan Arjuna, dan setiap kali datang, ia akan mengobrol mendalam dengan Arjuna di ruang kerja, dari bisnis hingga kehidupan. Ia sudah lama sadar bahwa pilihan ibunya saat itu adalah yang terbaik untuk semua orang. Matahari terbenam mewarnai seluruh taman dengan cahaya keemasan yang hangat. Arjuna dengan lembut menggenggam tangan Saraswati yang telah ditandai oleh waktu. Ia berbisik di telinganya dengan suara yang hanya bisa didengar mereka berdua. Betapa beruntungnya aku memilikimu dalam hidupku. Saraswati menoleh ke arah suaminya. Mereka saling menatap dan tersenyum.